Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Jemaah Jumat yang berbahagia, tidak ada yang lebih pantas kecuali ucapan syukur, puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang atas rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih memiliki nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Sehingga kita bermuajahah dalam rangka melaksanakan satu kewajiban ain secara jama'i salat Jumat, dalam rangka mencapai takwa setinggi-tinggi takwa, karena mayoritas ayat dalam Al-Quran yang bersifat amar adalah mencapai takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in sampai kepada kita sekalian insyaallah. Pada khutbah yang singkat ini, khutib akan menyampaikan judul tentang kembali ke pendidikan Rabbaniyah. Pendidikan Rabbaniyah adalah pendidikan yang berdasarkan Quran dan Sunnah yang dilaksanakan dengan silabus, kurikulum, metode, target, dan tujuan tertentu. 75 tahun kita merdeka, dapat dikatakan secara statistik bahwa pendidikan nasional kita gagal. Ada beberapa indikator dari pendidikan kita gagal. Yang pertama terjadi krisis korupsi, yang kedua krisis narkoba, yang ketiga krisis keluarga, yang keempat adalah krisis penegakan hukum. Kita lihat dari krisis korupsi. Dari 2005 sampai hari ini, KPK telah menangkap 1.120 orang, di mana dari jumlah itu 86% adalah sarjana. Ada S1, ada S2, ada S3, ada profesor, ada guru besar. Berarti secara statistik, pendidikan nasional kita melahirkan koruptor. Yang kedua, krisis narkoba. Menurut BNN ada 3,5 juta pengguna narkoba di Indonesia, dan dari 3,5 juta itu ada 500 yang mengidap. Yang kalau satu hari tidak menggunakan narkoba, maka mereka akan bunuh istri, suami, anak, bapak, saudara untuk bisa mendapatkan narkoba. Tapi yang paling dahsyat adalah bahwa data-data yang ada menunjukkan bahwa setiap hari ada 33 orang meninggal di seluruh Indonesia karena narkoba. Dan pensuplai narkoba yang terbesar adalah justru dari Cina. Krisis yang ketiga adalah krisis keluarga. Pendidikan nasional kita gagal melahirkan keluarga sakinah. Data-data yang ada dari 3 lembaga survei, Jakarta, Jogja, dan Surabaya, menunjukkan bahwa 52% putri-putri SMP, SMU di seluruh Indonesia tidak gadis lagi. 52% putri-putri SMP dan SMU di seluruh Indonesia tidak gadis lagi, dan 57% dari mereka mengakses situs porno. Penelitian ditemukan di Jakarta dalam salah satu warnet bahwa petugas ketika pagi hari membersihkan karpet ditemukan air mani di atas karpet. Itu menunjukkan bahwa pada malam hari pasangan muda-mudi yang masuk ke warnet, kemudian membuka Google, kemudian mempraktekkan apa yang ditonton dari YouTube. Sebab petugas duduk di luar dan di dalam ada sekat-sekat. Tapi yang paling dahsyat dari pertemuan daripada penelitian ini adalah bahwa tempat yang aman untuk melakukan hubungan seks pasangan bukan suami istri, bukan di hotel, bukan di penginapan, tapi di rumah sendiri. Kenapa rumah sendiri tempat aman bagi melakukan hubungan seks pasangan bukan suami istri? Karena bapak kerja, istri kerja, abang sekolah, adik sekolah, kakak sekolah, maka tempat yang aman justru adalah rumah sendiri. Demi Allah, saya sendiri menyaksikan di TV seorang ibu membacakan SMS dari seorang perempuan kepada pacarnya. Dia katakan, ayo ke rumah kita ML. Sudah lama kita tidak ML. Nyokap dengan bokap tidak ada di rumah. Ini bahasa Betawi. Nyokap adalah ibu, bokap adalah bapak. Datang ke rumah.
ML itu making love, melakukan hubungan seks. Ini data-data yang ada menunjukkan tentang kegagalan pendidikan nasional. Kenapa? Karena tidak ikut Rabbaniyah. Dan kemudian yang terakhir, penegakan hukum. Luar biasa penegakan hukum Indonesia. Senjata tajam ke bawah, tumpul ke atas. Seorang pemuda yang membunuh harimau awal tahun 2020 di Riau jatuh hukuman 4 tahun penjara. Anies Baswedan yang mata kirinya total buta dan mata kanannya tinggal beberapa persen, hanya dijatuhi hukuman 1 tahun dan 1,5 tahun. Berapa banyak pelanggaran protokol kesehatan, kampanye Pilkada Gibran anaknya Presiden Jokowi, pilkada di Sumatera Utara, pilkada di mana-mana, perkawinan kurma di mana-mana, tidak ada disiasat, tidak diselidiki, tidak ditangkap. Tapi HRS dengan kelompoknya justru sampai dibunuh 6 orang hanya karena pelanggaran dari apa yang disebut dengan protokol kesehatan. Ini adalah penegakan hukum yang paling dahsyat, yang paling brutal terjadi di dunia. Oleh karena itulah maka kemudian kenapa pendidikan nasional kita gagal? Karena wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW di Gua Hira tidak dilaksanakan. Pada awal tadi khotib telah membacakan ayatnya. Bismi Rabb. Bacalah dengan nama Rabb. Berarti kurikulum pertama dalam pendidikan Islam itu adalah akidah. Baca dengan nama Rabb. Itulah kenapa pada sila pertama Pancasila ditetapkan ketuhanan yang Maha Esa. Itulah sebabnya kenapa pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 40 ditetapkan negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Akidah. Kenapa harus atas nama Allah? Bersama Allah, dari Allah dan menuju Allah. Karena dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat kedua itu menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan setelah akidah adalah tentang manusia. Mempelajari tentang diri manusia. Yang disebut dengan ilmu hayat. Hari ini ilmu hayat diganti dengan ilmu biologi. Kenapa ilmu hayat diganti dengan ilmu biologi? Karena ilmu hayat itu bahasa Arab. Hayat itu bahasa Arab. Diganti dengan biologi, bahasa Inggris. Sehingga kemudian kesan dalam masyarakat, ilmu itu dari barat, bukan dari Islam. Manusia ini ada fisik dan ada non-fisiknya. Maka kita pelajari tentang tubuh kita, maka kita perlu makan makanan. Nasi, sayur, ikan, buah, sayur, dan seterusnya, yang berasal dari tanah. Dan oleh karena itulah maka kita kembali ke tanah. Andai kata kita tidak berasal dari tanah, maka kita tidak bisa makan tanah. Dan kita tidak kembali ke tanah. Tapi karena kita berasal dari tanah, maka yang kita makan adalah tanah. Yang berupa beras, nasi. Yang berupa jagung. Yang berupa sayur, dan lain-lain. Tapi juga kita perlu kendaraan. Manusia harus berjalan, jalan kaki, naik motor, mobil, dan seterusnya. Maka lagi adalah ilmu sains. Oleh karena itu maka orang Eropa dan orang Amerika yang pertama menciptakan motor dan mobil. Tapi tahukah Anda bahwa yang menciptakan engkol mobil motor pertama adalah sarjana Islam. Namanya Al-Jazari. Al-Jazari yang pertama menciptakan engkol. Bahwa kemudian untuk menentukan bagaimana orang Islam harus sholat, harus menentukan arah kiblat. Maka kemudian diciptakanlah teropong. Teropong itulah yang pertama dalam bentuk kacamata, kemudian bentuk kamera yang diciptakan oleh sarjana Islam. Untuk menentukan bagaimana posisi derajat antara matahari dan bulan, untuk menentukan waktu salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maka kemudian digunakanlah ilmu yang disebut dengan ilmu aljabar. Aljabar itu bahasa Arab. Algebra. Tapi kemudian diganti dengan matematik. Kenapa? Supaya dianggap bahwa ilmu hitung itu berasal dari barat, bukan berasal dari Islam. Dan sarjana yang pertama memperkenalkan adalah sarjana Islam. Kemudian untuk mengukur sudut-sudutnya, lahirlah apa yang disebut dengan sarjana Islam Abbas Ibn Firnas yang menciptakan rumus sinus untuk mengukur bagaimana sudut-sudut dari satu segitiga.
Memang orang Eropa, orang Amerika yang pertama menciptakan kapal terbang. Tapi tahukah Anda bahwa yang pertama menciptakan percobaan kapal terbang adalah sarjana Islam, Abbas Ibnu Firnas. Kenapa dia yang pertama menciptakan pesawat terbang, percobaan menciptakan pesawat terbang? Karena dia membaca dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan min al-haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang perjalankan hambanya pada suatu malam dari Haram dan Al-Aqsa yang sekitarnya diridai, diberkati, dan dia yang menjalankan itu maha mendengar, maha melihat. Maka terpikirlah Abbas Ibnu Firnas, apakah manusia bisa terbang? Yang perjalanan dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa itu berbulan-bulan dengan onta. Tapi beliau berangkat pada Isya kembali sebelum subuh, hanya beberapa jam. Percobaan dilakukan dalam bentuk pesawat dari kayu, dibungkus dengan kain, kemudian dia naik di tingkat 2, kemudian dia lompat. Percobaan pertama gagal, patah kakinya. Dia lakukan lagi percobaan dan kemudian bisa terbang lebih dari 100 meter, yang sekarang kita kenal dengan terbang layang. Oleh karena itu, maka semua buku di Gantara yang diciptakan, ditulis oleh para sarjana barat, pasti ada nama Abbas Ibnu Firnas disebutkan. Karena dialah inisiator dari penciptaan pesawat terbang. Inilah lahir dari ayat kedua Al-Quran, surat pertama, wahyu pertama. Yang ketiga, bacalah dengan nama Rabbmu yang maha pengasih, maha penyayang. Maka berarti setelah akidah, kemudian sains, ada akhlak, ada adab. Karena semua yang kita pelajari karena kebaikan, kerahmanan, kerahiman Allah SWT. Oleh karena itulah maka kata Rasulullah, tidak aku diutus ke dunia kecuali untuk memperbaiki akhlak manusia. 1120 orang yang ditangkap oleh KPK, S1, S2, S3, guru besar, profesor, itu karena tidak berakhlak. Mereka menganggap itu ilmu hasil dia sendiri, bukan karena Allah. Oleh karena itulah maka akhlak menjadi persoalan pertama yang harus dilakukan hari ini, dan itulah yang kita sebut dengan revolusi akhlak. Dalam segala aspek, individu, keluarga, pemerintahan, politik, ekonomi, apa saja harus dengan akhlak. Yang keempat, metode pendidikan. Dalam ayat Al-Quran wahyu pertama dijelaskan Allah mengajarkan manusia dengan perantaran kolam. Kolam itu bisa berupa pensil. Khatib waktu kecil di SD di kampung, alatnya disebut kolam. Kemudian tempatnya disebut batu tulis dari grafik, dari graf. Ketika guru menggunakan kapur dan papan hitam. Di SMP kemudian khatib menggunakan pensil. Ketika SMA menggunakan pena. Ketika di perguruan tinggi kemudian dosen sudah menggunakan spidol dengan whiteboard. Tahun 80-an kemudian bisa menggunakan komputer, menggunakan laptop. Dan sekarang ada HP, ada Android, ada SMS, ada WhatsApp, ada Instagram, ada email. Semua itu adalah kolam. Oleh karena itu maka hari ini dunia yang menguasai IT, mereka menguasai dunia. Dan karena itu maka umat Islam kemudian terperosok, tertinggal, dikuasai oleh karena IT dikuasai oleh negara-negara. Inilah metode pendidikan dalam ayat keempat wahyu pertama. Terakhir, Allah mengajarkan sesuatu kepada apa yang tidak diketahui. Jadi target tujuan pendidikan itu adalah mengetahui. Bukan menjadi sarjana, tapi mengetahui. Karena mengetahui, maka kemudian mengamalkan. Kabura maqtu indallahi am taqulu ma la taf'alun. Murka Allah bagi orang yang mengatakan sesuatu, tapi tidak melaksanakan. Presiden Anda mengatakan bahwa hukum harus ditegakkan, ternyata kemudian dia sendiri yang melanggar hukum. Nah, orang-orang seperti begini yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka kita belajar untuk mengetahui, bukan untuk menjadi sarjana. Kenapa harus jadi sarjana? Karena ketika mau mendaftar, mencari pekerjaan akan ditanya, jasa Anda apa? Diploma,
S1, S2, S3. Bukan ditanya apa kepakaran Anda. Maka untuk menjadi sarjana, apa saja yang dilakukan oleh mahasiswa? Kalau Anda mau sarjana muda atau S1, datang ke Jalan Surabaya. 25 juta, insya Allah Anda bisa dapat ijazah S1. Kalau Anda mau S2, 50 juta, datang ke Pasar Senen. Bisa Anda dapatkan ijazah S2. Kalau Anda mau S3, 75 sampai 100 juta, di sebelah sini, sini, itu di Pasar Senen. Jadi bisa dibeli. Ijazah bisa dibeli. Karena harus punya ijazah untuk kerja. Bukan karena kepakaran, bukan kompetensi, bukan karena skill. Itulah kegagalan pendidikan nasional kita. Oleh karena itu tidak ada pilihan buat kita kecuali harus kita kembali kepada pendidikan Rabbaniyah untuk semua kurikulum, silabus, metode dan target harus berdasarkan 5 ayat dari wahyu pertama. Barakallahu fi amalina wa innahu hal azizul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du fa ibadallah ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala al karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jemaah yang berbahagia, sebagai aplikasi daripada khutbah pertama, maka khutbah kedua ini adalah petunjuk teknis bagaimana kita melaksanakan. Ayat yang baru dibacakan barusan adalah bahwa hai orang yang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Perintah ini kepada suami, perintah ini kepada ayah, agar supaya menjadikan dirinya orang yang bertakwa dan kemudian harus melindungi anak istrinya, keluarganya, mertuanya, mantunya, pembantunya dari sang api neraka. Karena itu maka kemudian COVID-19 memberikan itibar kepada kita bahwa pendidikan harus kita kembalikan ke rumah. Dari tadika, dari TK sampai SD tamat itu langsung diajari oleh anak, oleh ibunya. Ibulah yang guru pertama di rumah, mengajarkan anak-anak kita mulai dengan Quran. Sehingga kemudian ketika pada usia SD mereka sudah bisa baca doa-doa sederhana. Mereka sudah bisa baca doa tidur, doa makan, doa masuk toilet. Kemudian setelah kelas 2, kelas 3, mereka sudah bisa baca surah-surah pendek yang dalam juz amma. Untuk pendidikan Islam, maka kemudian tamat SD mereka sudah harus bisa menghafaz 1 juz minimal sampai 10 juz. Untuk SMP mereka sudah bisa menghafaz 20 juz. Untuk SMA bisa menghafaz 30 juz. Maka demikian pendidikan rumah bisa menjadi keluarga sakinah. Keluarga sakinah, maka lahirlah RT Sakinah. RT Sakinah lahirlah Kelurahan Sakinah. Kelurahan Sakinah lahirlah Kecamatan Sakinah. Kecamatan Sakinah lahirlah Kabupaten Sakinah. Kabupaten Sakinah lahir Provinsi Sakinah. Maka terakhir lahirlah negara sakinah. Itulah baldatun thayyibatun warbun ghafur. Inilah metode teknis untuk harus kembali ke Quran untuk pendidikan di rumah oleh ibu dan bapak. Marilah kita menegadakan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, bermunajah. Mudah-mudahan semua ibadah kita, individu, komunal, ubudiyah maupun amalah diterima sebagai amal soleh. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahimin wal amwat innaka samiun qaribun mujib da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana la tujug qulubana ba'da idh hadaita wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrik alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Rabbana la tu'ahidna inna sina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Fansurna alal qaumil kafirin. Fansurna alal qaumil kafirin.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innal yamul bi'adi wa ihsan wa jari kurba wa yanhanil fasih wa min qawbak ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.